Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga sebagai bagian World Class University dilengkapi sarana prasarana yang mendukung pembelajaran ilmu perikanan dan kelautan terbaik. Melalui Biotechnopreneurship Smart Faculty, tenaga pendidik yang berkualitas dengan prioritas riset dan inovasi. Pada bidang Fish Health, Fish Nutrition, Fisheries Biotechnology, Fisheries and Environmental Resource Management, serta Post-Harvest dan Fish Processing, berkontribusi menghasilkan lulusan profesional yang excellent with morality, alumni yang berkarakter, serta siap berkolaborasi bersama mitra nasional dan internasional. Menghasilkan 4 profil lulusan unggulan, yaitu menjadi manajer yang memiliki kemampuan menjadi seorang community leader di bidangnya, menjadi entrepreneur yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra sesuai perkembangan teknologi, menjadi researcher yang memiliki kemampuan eksplorasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan melalui kegiatan penelitian, dan menjadi instruktur sebagai pembimbing yang memiliki kemampuan mengedukasi komunitas bahkan ruang lingkup yang besar dalam pengembangan bidang ilmu perikanan dan kelautan. Di sini kami diberikan ruang untuk menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga nanti bisa disalurkan kepada masyarakat demi terciptanya negara kami yang semakin maju dan berkembang. Kami mewadahi dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa agar terciptanya sinergisitas antar sivitas dalam proses belajar mengajar. Kami merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, potensi, serta bakat yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang kaya akan ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi. Dulu kami dididik menjadi orang yang berpendidikan, juga dibekali dengan moral, melewati proses yang tidaklah mudah. Hingga saat ini, kami terus belajar, berproses untuk menjadi seorang pemimpin atas diri dan mimpi-mimpi kami nanti. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga sebagai bagian World Class University dilengkapi sarana prasarana yang mendukung pembelajaran ilmu perikanan dan kelautan terbaik. Melalui Biotechnopreneurship Smart Faculty, tenaga pendidik yang berkualitas dengan prioritas riset dan inovasi. pada bidang Fish Health, Fish Nutrition, Fisheries Biotechnology, Fisheries and Environmental Resource Management, serta Post-Harvest dan Fish Processing, berkontribusi menghasilkan lulusan profesional yang excellent with morality, alumni yang berkarakter, serta siap berkolaborasi bersama mitra nasional dan internasional. Menghasilkan 4 profil lulusan unggulan, yaitu menjadi manajer yang memiliki kemampuan menjadi seorang community leader di bidangnya, menjadi entrepreneur yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra sesuai perkembangan teknologi, menjadi researcher yang memiliki kemampuan eksplorasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan melalui kegiatan penelitian, dan menjadi instruktur sebagai pembimbing yang memiliki kemampuan mengedukasi komunitas bahkan ruang lingkup yang besar dalam pengembangan bidang ilmu perikanan dan kelautan. Di sini kami diberikan ruang untuk menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga nanti bisa disalurkan kepada masyarakat demi terciptanya negara kami yang semakin maju dan berkembang. Kami mewadahi dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa agar terciptanya sinergisitas antar sivitas dalam proses belajar mengajar. Kami merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, potensi, serta bakat yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang kaya akan ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi. Dulu kami dididik menjadi orang yang berpendidikan,
juga dibekali dengan moral melewati proses yang tidaklah mudah. Hingga saat ini, kami terus belajar berproses untuk menjadi seorang pemimpin atas diri dan mimpi-mimpi kami nanti. Assalamualaikum, Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Guru. Assalamualaikum Pak Aditya, adik-adik mahasiswa, Bu Ayu Lana. Waalaikumsalam Bu Guru. Ya, Bu Ayu. Alhamdulillah Bu. Pembelajaran ilmu perikanan dan kelautan terbaik. Untuk koordinasi besok gimana Mbak Ayu? Smart Faculty, tenaga pendidik. Gimana, Prof? Untuk koordinasi besok penutupan itu online atau harus hadir? Atau bagaimana? Sepertinya kalau untuk penutupan untuk pimpinan diundang ya, Prof, di tempat sana. Cuman apakah wajib atau tidak saya kurang tahu untuk pimpinan. Iya, belum ada undangan masalahnya. Oh, belum nggih. Ya, nanti saya tanyakan, Prof. Ya. Oke. Ini Eka suruh sekolah lagi aja. Apa, Prof? Eka. Hadirkan Eka. Eka suruh daftar S1 lagi. Kenapa, Prof? Kok disuruh daftar S1? Ini belum ada yang datang. Iya itu. Tamunya Eka itu. Ini Mas Yunus ini siapa ini? Mahasiswa juga. Iya. Dan fish processing berkontribusi menghasilkan lulusan profesional yang excellent with morality, alumni yang berkarakter, serta siap berkolaborasi bersama mitra nasional dan internasional. Menghasilkan 4 profil lulusan unggulan, yaitu menjadi manajer yang memiliki kemampuan menjadi seorang community leader di bidangnya, menjadi entrepreneur yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra sesuai perkembangan teknologi, menjadi researcher yang memiliki kemampuan eksplorasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan melalui kegiatan penelitian, dan menjadi instruktur sebagai pembimbing yang memiliki kemampuan mengedukasi komunitas bahkan ruang lingkup yang besar dalam pengembangan bidang ilmu perikanan dan kelautan. Di sini kami diberikan ruang untuk menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga nanti bisa disalurkan kepada masyarakat demi terciptanya negara kami yang semakin maju dan berkembang. Kami mewadahi dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa agar terciptanya sinergitas antar pimpinan dalam bakat yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang kaya Sekali dengan moral melewati proses yang tidaklah mudah. Hingga saat ini, kami belajar untuk menjadi seorang pemimpin atas diri dan mimpi-mimpi kami nanti. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga
sebagai bagian World Class University, dilengkapi sarana prasarana yang mendukung pembelajaran ilmu perikanan dan kelautan terbaik. Melalui Biotechnopreneurship Smart Faculty, tenaga pendidik yang berkualitas dengan prioritas riset dan inovasi. Pada bidang Fish Health, Fish Nutrition, Fisheries Biotechnology, Fisheries and Environmental Resource Management, serta Post-Harvest dan Fish Processing, berkontribusi menghasilkan lulusan profesional yang excellent with morality, alumni yang berkarakter, serta siap berkolaborasi bersama mitra nasional dan internasional. Menghasilkan 4 profil lulusan unggulan, yaitu menjadi manajer yang memiliki kemampuan menjadi seorang community leader di bidangnya, menjadi entrepreneur yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra sesuai perkembangan teknologi, menjadi researcher yang memiliki kemampuan eksplorasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan melalui kegiatan penelitian, dan menjadi instruktur sebagai pembimbing yang memiliki kemampuan mengedukasi komunitas bahkan ruang lingkup yang besar dalam pengembangan bidang ilmu perikanan dan kelautan. Di sini kami diberikan ruang untuk menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga nanti bisa disalurkan kepada masyarakat demi terciptanya negara kami yang semakin maju dan berkembang. Kami mewadahi dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa agar terciptanya sinergisitas antar sivitas dalam proses belajar mengajar. Kami merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, potensi, serta bakat yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang kaya akan ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi. Dulu kami dididik menjadi orang yang berpendidikan, juga dibekali dengan moral melewati proses yang tidaklah mudah. Hingga saat ini kami terus belajar, berproses untuk menjadi seorang pemimpin atas diri dan mimpi-mimpi kami nanti. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga sebagai bagian World Class University dilengkapi sarana prasarana yang mendukung pembelajaran ilmu perikanan dan kelautan terbaik. Melalui Biotechnopreneurship Smart Faculty, tenaga pendidik yang berkualitas dengan prioritas riset dan inovasi. Pada bidang Fish Health, Fish Nutrition, Fisheries Biotechnology, Fisheries and Environmental Resource Management, serta Post-Harvest dan Fish Processing, berkontribusi menghasilkan lulusan profesional yang excellent with morality, alumni yang berkarakter, serta siap berkolaborasi bersama mitra nasional dan internasional. Menghasilkan 4 profil lulusan unggulan, yaitu menjadi manajer yang memiliki kemampuan menjadi seorang community leader di bidangnya, menjadi entrepreneur yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra sesuai perkembangan teknologi, menjadi researcher yang memiliki kemampuan eksplorasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan melalui kegiatan penelitian, dan menjadi instruktur sebagai pembimbing yang memiliki kemampuan mengedukasi komunitas bahkan ruang lingkup yang besar dalam pengembangan bidang ilmu perikanan dan kelautan. Di sini kami diberikan ruang untuk menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga nanti bisa disalurkan kepada masyarakat demi terciptanya negara kami yang semakin maju dan berkembang. Kami mewadahi dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa agar terciptanya sinergisitas antar sivitas dalam proses belajar mengajar. Kami merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, potensi, serta bakat yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang kaya akan ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi. Dulu kami dididik menjadi orang yang berpendidikan, juga dibekali dengan moral melewati proses yang tidaklah mudah.
Hingga saat ini, kami terus belajar berproses untuk menjadi seorang pemimpin atas diri dan mimpi-mimpi kami nanti. Assalamualaikum Pak Rizky Januar. Belum terdengar Pak Rizky? Suaranya nggak nyampe. Belum terdengar Pak Rizky. Belum. Belum terdengar, Pak. Mungkin yang saya dicabut dulu headsetnya bisa atau terus dipasang kembali. Cek 1 2 3. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah, bisa nyambung. Baik, sudah terdengar. Sudah. Ini sudah jam 2. Bu Ayulana, gimana? Bisa dimulai, Bu Woro. Ini untuk moderatornya. Monggo, Prof. Ini moderatornya. Bu Ayu. Moderatornya siapa, nggih? Ayo anak Iya, keluar. sudah saya ini, Bu. Nggih. Silakan dimulai moderatornya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat Prof. Amin Muhammad Amin Alamsyah dan Dr. Woro Astuti Satyaniti. Ya, sebelum kita mulai kali ini, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Perikanan Universitas Airlangga, yaitu dari Prof. Muhammad Amin Alamsyah, MSI PhD. Dipersilakan, Prof. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada hormat pada Ibu Woro Astuti Satyantini, Wakil Dekan 1 Fakultas Perikanan dan Kelautan, kepada hormat Bapak Rizky Yanuar Rahmadan, kepada hormat rekan-rekan mahasiswa dan juga calon mahasiswa yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam info session Airlangga Expo Education. Jadi di sini kita akan sharing terkait dengan apa yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan Fakultas Perikanan Kelautan. Jadi saya sebagai pembuka acara ini untuk sambutannya, seringkali kita sebagai calon mahasiswa baru itu akan muncul pertanyaan, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti harus kita mendapatkan jawabannya dengan baik. Yang pertama, kalau seandainya Anda menjadi calon maba, pasti pertanyaannya, kalau seandainya saya memilih jurusan tersebut di suatu universitas dengan fakultas tertentu, program studi tertentu, apakah bisa diterima? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, andaikan saya bisa diterima, apakah proses belajarnya menarik apa tidak? Kemudian pertanyaan ketiga, apabila saya sudah mengikuti proses belajarnya, apakah saya bisa cepat lulus atau tepat waktu? Kemudian yang keempat, andaikan saya bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu dan baik, apakah saya segera mendapatkan pekerjaan? Pertanyaan kelima, ya, kalau misalnya kita bisa melalui proses yang mulai nomor 1 sampai 4 tadi, apakah mungkin kita bisa berkarir? Dan yang keenam, misalnya nanti ada pertanyaan, apakah ada peluang untuk bisa melanjutkan studi S2 atau S3 baik dalam negeri ataupun luar negeri. Maka sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga ini adalah fakultas yang baru, ya, namun mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa sekali karena kita mendapatkan akreditasi nasional BAN PT unggul, kemudian juga akreditasi internasional ASIN. Demikian juga kita menjadi anggota Asosiasi Perikanan untuk wilayah ASEAN dan juga bagian daripada World Class University. Dan pada sisi yang lain, Fakultas Perikanan ini masih memiliki tingkat ketertatan yang rendah, ya, relatif rendah. Dan ini memungkinkan semua calon mahasiswa baru untuk mudah dan bisa masuk dengan baik ke Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah proses belajarnya menarik atau tidak? Di Fakultas Perikanan Kelautan ini kita mempunyai model pembelajaran baik dengan perkuliahan ataupun praktikum. Bahkan beberapa mata kuliah yang mempunyai muatan praktikum itu bisa melakukan praktikum di dalam ataupun di luar kampus, bahkan bisa sampai ke Bali. Demikian juga kegiatan student outbound. Ini menjadi satu ciri khas bagaimana international recognition dari Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga itu mengenalkan globalisasi pada mahasiswanya. Pada tahun ini saja kita mengirim mahasiswa Fakultas Perikanan Kelautan untuk mengikuti student outbound di Turki, Çukurova, Turki. Demikian juga pada tahun-tahun yang lalu ada juga mahasiswa yang kita kirim ke Malaysia, ada juga yang ke tempat-tempat yang lain. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan ketiga, apakah cepat lulus atau tidak? Secara general, ya, kelulusan mahasiswa perikanan adalah 4 tahun. Bahkan dengan adanya MPKM ini, kita bisa menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan keempat, apakah kita begitu masuk ke Fakultas Perikanan, menjadi seorang yang sarjana, menjadi sarjana perikanan, apakah cepat dapat mendapatkan pekerjaan? Maka bila kita bekerja di bidang perikanan, ya, khususnya baik di Jawa ataupun di luar Jawa,
dengan potensi yang kita miliki, dengan bekal yang cukup hard skill dan soft skill, demikian juga mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain yang masih ada kaitannya dengan bidang perikanan, apakah bidang kehutanan atau bidang perbankan, maka waktu rata-rata, tunggu rata-rata itu adalah 3 bulan. Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima, apakah mungkin kita bisa berkarir? Ya. Alhamdulillah, untuk bidang perikanan dan kelautan di Indonesia ini, yang berkecimpung di bidang tersebut masih sangat amat sedikit. Sehingga karir itu terbuka luas di bidang pemerintahan ataupun di swasta. Bahkan kita bisa lihat kepala dinas perikanan seluruh Indonesia belum tentu diduduki oleh seorang sarjana perikanan kelautan. Ini indikator yang bisa kita lihat betapa butuh Indonesia ini butuh sarjana-sarjana perikanan yang qualified, yang nanti bisa menduduki tempat-tempat strategis yang nantinya bisa membangun perikanan Indonesia ke depan ini dengan lebih baik. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, misalnya kalau saja kita ingin masuk perikanan kelautan, adalah apakah ada peluang untuk bisa mendapatkan kesempatan studi lanjut S2 ataupun S3 baik dengan biaya sendiri atau dengan scholarship dari luar negeri. Ya. Kita sekarang ini dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan potensi perikanan yang sangat luar biasa sekali. Kita memiliki lebih dari 13.000 pulau, kemudian 70% wilayah kita adalah wilayah perairan, kemudian termasuk juga panjang pantai kita. Panjang pantai kita adalah panjang pantai terluas kedua setelah Kanada. Dan juga kita juga bisa melihat bahwa biodiversity Indonesia itu adalah nomor 2 terbesar di dunia setelah Brazil. Dan itu menunjukkan konsentrasi bagi sponsor untuk memberikan scholarship pada bidang perikanan kelautan bagi siswa yang berasal dari Indonesia itu lebih besar. Jadi ini yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita bersama betapa pentingnya perikanan kelautan ini untuk bisa diisi dengan SDM-SDM yang berkualitas, sehingga nantinya target sebagaimana disampaikan oleh McKinsey tahun 2045, pada 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia bisa menduduki posisi yang keempat terbesar di dunia setelah Amerika, Cina, India, dan Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu pantun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu urutan angka dan ada 3 angka masuk bilangan prima. Ayo jadi profesional, sarjana perikanan Universitas Erlangga, buat Indonesia jaya dan sejahtera. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan yang sangat keren sekali dari Prof. Amin Alamsyah selaku Dekan dari Fakultas Perikanan Universitas Erlangga Surabaya. Jadi untuk teman-teman semuanya, calon mahasiswa baru Universitas Erlangga, nah teman-teman bisa tahu sendiri betapa kerennya kalau teman-teman nanti masuk di Fakultas Perikanan Universitas Erlangga Surabaya. Selanjutnya yaitu akan sesi talk show dengan pembicara satu, yaitu pembicaranya dari Dr. Woro Hastuti Satyaninti, SPI MSI selaku Wakil Dekan 1 FPK Unair. Ya, Dr. Woro Hastuti Satyatini merupakan Wakil Dekan 1 sekaligus salah satu dosen di Fakultas Perikanan Universitas Erlangga pada program studi aquakultur. Beliau mendapatkan gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor. Saat ini fokusan beliau pada penelitian yaitu tentang pakan alami. Dipersilakan Dr. Woro Hastuti, waktu dan tempat. Terima kasih pada Mas Juan Sehilait ya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Amin dan Bapak Ibu sekalian, pada Pak Agus Ute, Mbak Ayu Lana yang telah mendampingi AEE mulai dari hari kemarin dan adik-adik mahasiswa. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa baru. Jadi di sini saya selaku Wakil Dekan 1, di mana Wakil Dekan 1 ini adalah membidangi akademik, mahasiswa dan alumni. Jadi kalau kita berbicara tentang akademik, di Fakultas Perikanan dan Kelautan ini kita memiliki 5 program studi. Jadi ada
3 program studi S1, yaitu ada program studi S1 Aquaculture, kemudian S1 Teknologi Hasil Perikanan, program studi S1 Banyuwangi, PDT Banyuwangi, kemudian program studi S2 Bioteknologi Perikanan, program studi S2 Ilmu Perikanan. Di mana kalau kita lihat di sini, program studi S1 Aquaculture ini sudah terakreditasi unggul, kemudian juga terakreditasi ASIN internasional. Ini dicapai pada tahun 2019, demikian juga dengan akreditasi unggul. Untuk program studi S1 Teknologi Hasil Perikanan, terakreditasi B pada tahun 2019, kemudian program studi S1 Aquaculture domisili Banyuwangi ini terakreditasi B. Nah, untuk S2 kita memiliki satu S2 yang telah memiliki kerjasama dengan universitas luar negeri, yaitu program studi S2 Bioteknologi Perikanan dan Kelautan, di mana pada tahun 2021 sudah terakreditasi A dan kemudian menjalin kerjasama atau double degree dengan NPUST, National Pingtung University of Taiwan. Kemudian untuk program studi S2 Ilmu Perikanan pada tahun ini juga akan mencoba menjalin kerjasama dengan universitas di Thailand, yaitu Prince Songkhla University. Jadi mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa menyiapkan untuk kerjasama dengan Prince Songkhla University untuk mengikuti jejak daripada program studi S2 Bioteknologi Perikanan dan Kelautan di Thailand. Kalau kita berbicara bahwa di program studi S1 ini kita memiliki 2 program studi yang berbeda, yaitu satu aquaculture dan yang satu adalah teknologi hasil perikanan. Di mana kita ketahui ya garis pantai di Indonesia itu panjangnya nomor 2 di dunia, ya. Sehingga kalau kita sudah berbicara tentang garis pantai, maka potensi sumber daya perairan kita cukup tinggi, ya. Nah, untuk S1 Aquaculture nanti adik-adik akan belajar tentang teknologi budidaya perairan ya, yang berbasis dengan teknologi-teknologi modern yang berkembang saat ini. Kemudian untuk S1 Teknologi Hasil Perikanan, adik-adik mahasiswa ini akan belajar tentang bagaimana memproduksi produk-produk perikanan menjadi nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi sekarang ini tidak lagi kita mengekspor raw material, tetapi kita harus bisa mengekspor produk yang sudah lebih tinggi nilainya. Sehingga ini juga menjadi suatu tantangan dan harapan untuk peningkatan devisa ya di negara kita. Kemudian untuk S2 Bioteknologi Perikanan dan Kelautan ini akan belajar tentang perkembangan teknologi terkini ya yang berkaitan dengan pengembangan di bioteknologi. Kemudian untuk S2 Ilmu Perikanan, di mana di S2 Ilmu Perikanan ini kita memiliki 3 minat, studi. Jadi maksudnya adalah 3 peminatan. Jadi ada aquaculture tropis, ada minat lingkungan tropis, kemudian juga produk-produk hasil perikanan, terutama untuk di negara-negara tropis. Kemudian berkaitan dengan bagaimana peluang mahasiswa ini studi di Fakultas Perikanan dan Kelautan, seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Prof. Amin, FPK sangat terbuka sekali dan memungkinkan untuk adik-adik mahasiswa ini mudah masuk ke Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Kemudian apakah ada peluang bahwa mahasiswa itu menerima beasiswa? Besar sekali peluangnya, ya. Jadi
Di FPK ini banyak tawaran-tawaran beasiswa yang mungkin nanti bisa didapatkan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi beasiswa yang ditawarkan sendiri oleh Universitas Erlangga, kemudian beasiswa dari pemerintah, terutama Dikti, yaitu melalui bidik misi atau program bidik misi, kemudian beasiswa yang berasal dari instansi pemerintah maupun instansi swasta, jadi seperti kantor-kantor bank, ya, kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta multinasional yang bergerak di bidang perikanan. Ini juga banyak menawarkan beasiswa untuk adik-adik mahasiswa. Dan mahasiswa FPK ini juga cukup banyak yang menerima beasiswa yang ditawarkan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Kemudian kalau kita berbicara tadi Prof. Amin juga sudah mengatakan apakah kita belajar di FPK ini menarik atau tidak. Tentu saja menarik karena tadi Prof. Amin juga sudah menyampaikan bahwa adik-adik mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Kelautan ini juga ada yang outbound atau istilahnya magang di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Jadi baru saja FPK mengirim 2 mahasiswa, satu mahasiswa dari S1 Aquaculture dan satu lagi dari S1 PHP yang mereka melakukan kalau sekarang istilahnya adalah Merdeka Belajar di kampus luar UNER, yaitu di Turki. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa adik-adik mahasiswa ini juga mempunyai peluang untuk melakukan magang di beberapa universitas lain. Jadi ada beberapa universitas yang memiliki kerjasama dengan FPK UNER. Jadi seperti contohnya ada Universitas Malaysia Terengganu, kemudian Prince Songkla University, kemudian ada Universitas Brunei Darussalam, dan beberapa lagi yang lainnya, seperti Kanto University di Vietnam. Jadi beberapa tahun yang lalu, mahasiswa kita juga ada yang praktek kerja lapang di Vietnam. Dia belajar tentang pengembangan budidaya artemia. Kemudian beberapa mahasiswa ini juga melakukan praktek kerja lapang di Malaysia, di Thailand. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian adalah kalau kita melihat setelah kalau kita bertanya lagi, kalau sudah lulus dari Fakultas Perikanan dan Kelautan itu kita nanti jadi apa ya? Nah, ini pasti menjadi pertanyaan. Setelah lulus itu saya mau jadi apa, ya? Jadi kalau dilihat di sini bahwa lulusan dari FPK UNER ini banyak sekali bidang kerja yang nanti bisa dipilih oleh adik-adik mahasiswa. Jadi dan sebaran alumni kita ini juga cukup baik, ya. Ada beberapa alumni kita yang sekarang ini bekerja di Kementerian dan Kelautan di Jakarta, kemudian di beberapa dinas provinsi, di beberapa dinas kabupaten, ya, yang kalau kita lihat juga memiliki kedudukan yang cukup baik. Kemudian alumni dari FPK ada yang bekerja di swasta, baik itu di bidang aquaculture maupun di bidang pengolahan. Kemudian juga ada yang bekerja sebagai dosen, sebagai contoh di sini di Fakultas Perikanan dan Kelautan sendiri ini ada beberapa dosen muda yang berasal dari alumni FPK UNER sendiri. Ya. Kemudian juga dari alumni S1 FPK ini juga banyak yang melanjutkan studi S2 di luar negeri. Jadi sekarang ini ada beberapa yang melakukan studi lanjut S2 di Austria, ya, sama di Belanda. Jadi kemudian juga dari alumni
yang sekarang menjadi dosen di FPK ini juga sedang melanjutkan studi S3 di Taiwan. Jadi banyak ya. Jadi kalau kita berpikir setelah lulus dari FPK ini kita mau jadi apa? Ya, jadi sebetulnya banyak peluang ya, tempat bagi lulusan S1 Fakultas Perikanan dan Kelautan. Kemudian kalau kita berbicara apa sebetulnya mimpi kita, ya, kenapa sih kok saya membanggakan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNER, ya, karena inilah FPK ini menjadi suatu mimpi, ya, kalau kita bisa melihat, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Amin, ya, jadi masih banyak sumber daya kelautan kita, sumber daya perairan kita yang perlu dikelola oleh tunas-tunas bangsa, ya, khususnya lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan. Dan kita lihat juga bahwa negara kita merupakan poros maritim dunia, ya, jadi sangat besar sekali sumber daya hayati kita, ya, dan juga potensi-potensi yang dimiliki dengan biodiversitas yang sangat tinggi yang kita miliki ini menjadi peluang bagi adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan dan memajukan perikanan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Woro atas penyampaiannya. Setelah ini saya akan membuka pertanyaan untuk dibuat dari teman-teman SMA, maksimal 3 penanya. Dipersilakan. Nah, sudah ada ini. Silakan Muhammad Wardana, bisa langsung saja off mic. Ya, dipersilakan. Ya, Pak. Muhammad Wardana. Ya, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya untuk di Fakultas Perikanan dan Kelautan itu kira-kira di bagian teorinya itu mempelajari apa saja, dan jika ada kegiatan praktek secara langsung itu kira-kira kegiatan prakteknya meliputi apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa saya ulangi ya, Ibu Woro. Untuk di Fakultas Perikanan sendiri dan Kelautan itu apa aja sih, Ibu, hal-hal yang dipelajari dan praktikum model apa aja yang nanti kita akan hadapi di sana? Seperti itu. Ya. Terima kasih, Mas Moderator. Jadi apa saja yang dipelajari di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga? Seperti tadi yang saya sampaikan, kita memiliki program studi S1 ini 2, yaitu aquaculture dan teknologi hasil perikanan. Jadi di aquaculture sendiri nanti kita akan belajar tentang fisiologi hewan air, ya, bagaimana hewan air itu hidup, ya, kemudian bagaimana habitatnya, ya, kemudian juga belajar bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang nanti bisa kita lakukan untuk pemeliharaan organisme akuatik yang tadinya di alam itu bisa kita pelihara secara terkontrol, yaitu di aquaculture secara besarnya saja. Kemudian untuk di teknologi hasil perikanan seperti saya utarakan tadi, ini adalah kita mengembangkan produk-produk perikanan, ya, yang menjadi peningkatan, ya, daripada nilai produk perikanan. Artinya bahwa dari misalnya ikan itu tidak hanya kita menjual ikan, tetapi kita bisa membuat beberapa macam produk, ya, jadi bisa membuat nugget, ya, kemudian kita bisa membuat surimi, kemudian sampai tulangnya saja masih bisa kita berdayakan atau kita gunakan, ya, sebagai sumber kalsium, sebagai kolagen, ya. Kemudian kalau untuk praktikum, ya, kalau teknologi hasil perikanan ini lebih banyak penekanannya di laboratorium, kemudian berbasis pada kimia pangan, ya, kemudian juga ada
praktikum lapangannya, yaitu mengunjungi pabrik-pabrik pengolahan produk perikanan. Kemudian kalau untuk aquacultur, ini juga ada praktikum di laboratorium ya, atau di fakultas, dan juga ada praktikum lapangannya, yaitu melakukan studi lapang tentang budidaya udang, budidaya ikan, ya baik itu di kolam, di tambak maupun di karamba jaring apung. Ya, jadi untuk praktikum lapang ini menjadi sangat menarik ya untuk mahasiswa ya, baik itu dari program studi THP maupun dari program studi aquacultur. Karena sambil kita jalan-jalan, tapi kita mendapat ilmu ya, karena akan menjadi boring kalau kita mendengarkan kuliah di kelas saja ya, paling banyak yang ngantuk gitu ya. Mungkin itu yang gambaran yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Ibu dan Kakak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini Ibu ada penanya kedua dari Maulidia Rohman. Sebelumnya bisa perkenalkan asalnya dari mana juga ya. Terima kasih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mencopot masker, Bapak dan Ibu. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Profesor Insinyur Muhammad Amin Alamsyah, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, dan juga Ibu Dr. Woro Hastuti Satyantini, SPI, MSI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidi Ar-Rahman dari SMA Negeri 19 Surabaya, kelas 12 Juru IPA. Saya ingin bertanya, Pak, Bu, FPK itu kan termasuk fakultas anak saintek ya, Bu? Nah, benar apakah tidak ya, bahwasanya mahasiswa FPK harus kuat di kimia? Apakah kami semisal dari anak MIPA yang jago biologi, matematika akan mengalami kesulitan tersendiri jika masuk dalam fakultas FPK ini? Nah, yang kedua adalah seberapa besar ya Pak, Bu, peluang saya untuk dapat diterima di Fakultas Perikanan dan Kelautan ini, baik aquacultur maupun teknologi hasil perikanan Universitas Airlangga, ditunjang dengan peringkat paralel saya di sekolah dan juga prestasi-prestasi yang sudah saya lampirkan dalam LTMPT seleksi SNMPTN kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Maulidi Arman. Ya, mohon izin mengulang ya. Jadi ini pertanyaannya untuk Prof. Amin dan Dr. Woro. Jadi begini pertanyaannya, bagaimana sih apabila kalau Fakultas Perikanan Kelautan sendiri itu biasanya jagonya di kimia-kimia, sedangkan saya sendiri banyak mempelajari hal tentang matematika dan biologi. Dengan saya yang masuk ke SNMPTN dan ditunjang banyak-banyak prestasi yang saya miliki, seberapa besar saya bisa masuk di Fakultas Perikanan Kelautan di Universitas Airlangga tersendiri. Seperti itu, Prof. Amin dan Ibu. Woro, mau silakan Woro. Nggih, matur nuwun, nanti dilengkapi Prof. Amin nggih. Nggih, matur nuwun. Mas Maulidi ya. Jadi kalau masuk FPK ya ini memang ilmu dasarnya ada biologi, ada kimia ya, dan tentu saja matematika. Nanti kita perlu matematika pada saat kita belajar tentang statistik, kemudian belajar tentang rancangan percobaan manakala nanti sudah mendekati tugas akhir. Kemudian kimia ini tentu saja kita juga belajar sebagai dasar ya, dasar ilmu, terutama juga di apalagi untuk teknologi hasil perikanan ini sangat dibutuhkan landasan di pelajaran kimia. Kemudian biologi ini kita perlukan ya, jadi baik THP maupun aquacultur. Apalagi misalnya Mas Maulid ini punya beberapa prestasi ya
ini juga mungkin bisa menjadi peluang. Mungkin bisa ditambahkan monggo oleh Prof. Amin. Ya, terima kasih Ibu Woro. Jadi untuk Mas Muhammad Maulidi Rahman ya, terkait dengan apakah harus kuat di kimia, ya semua harus kuat Mas. Kalau ingin berkualitas kan harus begitu ya. Kita belajar sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau belum bisa ya memang harus belajar. Jangan putus asa. Insya Allah rekan-rekan semua juga tidak waktu-waktu masuk ya tidak mesti ngerti kimia itu seperti apa. Apalagi sekarang dengan peraturan menteri bidang IPS juga boleh masuk bidang eksak kan. Jadi selama dia mau belajar insya Allah bisa. Kemudian yang kedua peluang diterima terkait dengan peringkat paralel ya. Di Mas Maulid peringkatnya berapa? Saya peringkat 4, Pak. Peringkat 4. Baik. Kalau begitu, Mas Maulidi nanti begitu sudah daftar Fakultas Perikanan Kelautan, pilihan pertama, ya, apakah di akuakultur atau THP, ya, nanti segera disampaikan ke fakultas. Ya, jadi nanti kan biasanya laporannya ke PPMB, kemudian nanti sekalian mampir dulu ke Fakultas Perikanan. Ya, atau share nanti ke saya boleh, ke Bu Woro juga boleh. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diterima. Amin, Pak. Amin, ya. Semoga saja, Pak. Ya, selamat. Terima kasih, Pak. Ya. Bu, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Prof. Amin dan Ibu Woro, dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini untuk penanya-penanya selanjutnya kita hold dulu karena masih ada lagi sesi talk show di selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk di sesi talk show bicara kedua. Tetapi sebelum kita memulai, mungkin Bu Woro ingin menyampaikan closing statement untuk ke teman-teman SMA semuanya. Ya, terima kasih Mas Juan. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang ingin masuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, ayo sama-sama kita berjuang ya, jangan patah semangat karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Amin, jadi jangan takut apakah saya diterima atau tidak. Jadi kalau sudah takut dulu sebelum berjuang, ini namanya bukan seorang pemuda atau pemudi ya. Jadi bahwa dalam mencapai suatu cita-cita atau meraih sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus punya effort, ya, daya juang, ya. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berjuang untuk meraih apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Insya Allah. Itu saja, Mas Juan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Woro. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk Bu Woro dan Prof. Amin, dimohon tetap di sini ya Pak Bu. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bisa dijawab lagi. Oke, langsung saja saya masuk di sesi talk show kedua ini, yaitu dengan Bapak Rizky Yanuar Ramadan, SPI, merupakan Head of Production Faneme Hatchery PT Suritani Pamuka. Beliau merupakan lulusan sarjana perikanan tahun 2019 dari FPK UNER yang saat ini bekerja sebagai Head of Production Faneme Hatchery di PT Suritani Pamuka Mainstream Hatchery Makassar. Ya, bisa langsung saja yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan sangat jelas. Baik, mohon izin sebelumnya saya pakai dua slide karena kita utama saya yang baik. Kemudian saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hormat untuk Wakil Dekan 1 Bapak Profesor Muhammad Amin Alamsyah, kemudian Ibu Woro Hasti Satyan ini selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, para sivitas dan calon mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Baik. Permisi, mohon maaf. Suaranya agak membersihkan.
Halo, apakah terdengar jelas? Ya, sudah terdengar jelas. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Anwar Rahmadan, Sarjana Perikanan, merupakan alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Angkatan 2015, lulus tahun 2019, dan saat ini bekerja di PT Suritani Pemuka sebagai Head of Production atau bisa kita sebut kepala produksi di Shrimp Hatchery dengan komoditas udang faname di Sulawesi Selatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dibantu untuk panitia menampilkan slide yang saya kirim kemarin untuk memperjelas kembali pada calon rekan-rekan mahasiswa tentang bagaimana sih profesi di aquakulturis khususnya sebagai praktisinya. Baik, di sini izinkan saya memulai. Di sini telah tampil di layar rekan-rekan sekalian terkait profesi-profesi apa saja, yaitu yang bisa dimasuki oleh lulusan atau alumni. Profesi-profesi ini merupakan profesi yang spesifik atau telah saya klasifikasikan berdasarkan jenis-jenis disiplin ilmunya, baik itu mulai dari pakan, riset, budidaya, manufaktur, sales, maupun pelayanan kepada pelanggan atau marketing. Lalu untuk pertanyaan pertama, korelasi dan pengalaman di dunia perkuliahan yang dapat diterapkan di dunia kerja itu seperti apa? Tentunya di sini ada 3 korelasi, yaitu yang pertama adalah skill, knowledge, dan attitude. Nah, untuk di dunia perkuliahan sendiri, teman-teman akan mendapatkan knowledge dari kegiatan perkuliahan oleh dosen-dosen di FPK sendiri. Lalu, ketika teman-teman sudah merasa memiliki peminatan tertentu pada bidang yang teman-teman minati, seperti contoh budidaya ataupun penelitian, teman-teman bisa mempertajam lagi skillnya melalui proses magang ataupun proses semacam exchange atau pertukaran mahasiswa ke universitas dengan fokus yang teman-teman minati. Di sini ketika saya melihat bahwa sudah ada akomodasi dari kementerian, yaitu dengan adanya kegiatan Kampus Merdeka, di mana teman-teman mendapatkan semacam fasilitas untuk exchange ke tempat lain sesuai dengan minat teman-teman. Nah, tentunya di sini sangat bermanfaat untuk mempertajam attitude teman-teman, khususnya di bidang yang spesifik teman-teman minati. Karena di bidang seperti penelitian, R&D, budidaya, manufaktur itu memiliki skill set yang berbeda-beda. Tentunya kolaborasi dari skill, knowledge, attitude ini harus disesuaikan dengan bidang yang teman-teman minati. Lalu untuk beberapa contoh prospek kerja dari masing-masing program studi perikanan, di sini setelah saya tampilkan berbagai macam prospek kerja, mulai dari aquafeed, yaitu yang berhubungan dengan pakan, technical services, yang berhubungan dengan pelanggan, R&D aquaculture yang berhubungan dengan riset dan penelitian, finfish culture, shrimp culture yang berhubungan dengan budidaya, aquaculture manufacture yang berhubungan dengan pengolahan raw material menjadi finished good, sales marketing yang berorientasi pada pemasaran, dan aquaculture startup yang akhir-akhir ini mulai naik daun dengan adanya beberapa peningkatan perusahaan rintisan oleh teman-teman dari bidang studi aquaculture. Lalu tantangan dinamika yang dialami hingga mencapai pekerjaan saat ini itu apa? Nah, tentunya disesuaikan lagi dengan spesifik bidang yang teman-teman minati. Seperti saya ketika di hatchery, di sini saya meminati adalah bidang pakan alami, yaitu saya meminati bidang pakan alami, dan saya berusaha untuk menguasainya, baik dari itu skill set-nya maupun praktisinya di lapangannya. Dan ini
nanti bisa teman-teman kolerasikan ketika teman-teman masuk di Fakultas Perikanan dan Kelautan, teman-teman bisa melinearkan. Teman-teman akan magang di mana, akan PKL di mana, akan mengambil topik skripsi apa sesuai dengan peminatan profesi yang akan kalian pilih ketika lulus nanti. Lalu ketika teman-teman lulus dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, kriteria seperti apa sih yang dicari oleh perusahaan? Tentunya kriteria yang memahami, tidak perlu detail atau spesifik, yang memahami secara general bisnis model dan bisnis proses dari profesi yang teman-teman pilih. Semisal teman-teman minat ke teknisi budidaya udang, maka teman-teman harus mengetahui secara rinci bagaimana bisnis prosesnya, mulai dari persiapan airnya, mulai dari penebaran benihnya, mulai dari sistem persiapan teknis dan non-teknisnya, seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara struggle dan time management untuk mencapai karir teman-teman ketika belajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan untuk menuju profesi yang teman-teman inginkan? Tentunya teman-teman harus mengatur skala prioritasnya, mana yang nantinya berpengaruh signifikan dan kurang berpengaruh signifikan terhadap cita-cita teman-teman sekalian. Lalu di sini izinkan saya menjelaskan lebih mendetail lagi masing-masing dari jenis-jenis profesi praktisi aquaculture yang ada di lapangan. Yang pertama aquafeed. Aquafeed ini berfokus pada operasional atau produksi dan pemasaran pakan ikan atau pakan komoditas perikanan. Untuk spesifik profesinya meliputi nutrisi dan feed technologist, feed formulator, quality control, dan laboratori spesialis. Di sini ada dua profesi yang sangat berperan penting dalam industri aquafeed, yaitu nutrition dan feed technologist, yaitu orang yang memiliki kompetensi untuk mendesain atau mengatur nutrisi sesuai dengan spesifik komoditas yang akan dibudidayakan. Lalu ada feed formulator, yaitu untuk bagaimana caranya si nutrisi tersebut bisa sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan dan mampu menghasilkan output atau outcome yang diharapkan. Kurang lebih seperti itu untuk aquafeed operation. Lalu untuk technical service operation, ini berhubungan dengan pelayanan pelanggan bagi teman-teman yang suka berhubungan dengan masyarakat. Bisa memilih profesi sebagai shrimp technical specialist, finfish technical specialist, fish dan shrimp health specialist, shrimp information system, dan purchasing. Untuk shrimp dan finfish technical specialist merupakan tim teknis atau orang yang memiliki kompetensi seputar kegiatan teknis budidaya udang maupun ikan. Lalu kemudian untuk fish dan shrimp health specialist, yaitu orang dengan kompetensi untuk menganalisa atau menelaah bagaimana sih kondisi kesehatan ikan dan udang tersebut. Lalu untuk R&D, di sini berhubungan dengan research and development. Lalu untuk finfish culture dan shrimp culture berhubungan dengan kegiatan budidaya, aquaculture manufacture berhubungan dengan kegiatan pengolahan raw material menjadi finished good. Ini biasanya diperuntukkan untuk lulusan alumni THP, sales dan marketing berorientasi pada penjualan, dan aquaculture startup ini yang paling lagi ngetren saat ini, yaitu ada data analistik, product management, business development. Nah, lalu untuk dari saya, sebenarnya praktisi aquaculture itu sangat luas. Jadi di sini teman-teman bisa memilih mana yang kiranya sesuai dengan kepribadian teman-teman, mana yang lebih cocok. Jadi tidak ada lagi alasan misalkan, oh aku orangnya tidak suka bergaul nih, ya berarti bisa lebih ke arah analisa atau research and development. Oh, saya lebih suka bergaul dengan orang banyak, maka bisa masuk ke technical services. Oh, saya lebih suka tantangan dan dinamika budidaya, bisa masuk ke finfish atau shrimp culture. Saya lebih suka
mendevelop sistem, bisa masuk ke aquaculture startup. Saya lebih suka proses manufacturing untuk proses pengolahan barang jadi, bisa masuk ke aquaculture manufacture. Mungkin dari saya seperti itu, nanti lebih detailnya bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizky Anwar. Sebelumnya kita tahan dulu untuk pertanyaan. Lanjut saja kita ke pembicara ketiga, yaitu dari Saudari Kanya Anidia Maharani Wijaya, selaku mahasiswi FPK UNER. Beliau merupakan mahasiswi aktif angkatan 2019 di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Pada September 2021 hingga Januari 2022, Saudari berkesempatan untuk mengikuti student exchange di Catholic University of Korea pada program studi Environmental Economics Molecular Biotechnology. Dipersilakan untuk Saudari Kanya. Ya, terima kasih Kak Juan. Sebelumnya selamat siang Prof. Amin selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Bu Woro selaku Wakil Dekan 1, Bu Ayulana, Pak Rizky, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kanya, mahasiswi Perikanan dan Kelautan Angkatan 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh panitia. Yang pertama, itu ada kenapa memilih Fakultas Perikanan dan Kelautan. Untuk saya pribadi, kalau boleh jujur, sebenarnya waktu awal masuk atau menentukan pilihan, saya belum tahu mau kemana. Tetapi yang pasti saya tertarik dengan perikanan dan kelautan, dan kesehatan dan lingkungan. Jadi setelah baca-baca dan searching, saya menemukan UNER dan tepatnya Fakultas Perikanan dan Kelautan. Setelah baca-baca lebih lanjut, program studinya tidak hanya sebatas memelihara ikan saja seperti stigma yang ada di masyarakat, tapi kita juga bisa belajar tentang pembibitan, penangkaran, kesehatan, dan nutrisi. Sehingga menggunakan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, akan ada banyak kesempatan bagi saya dan sektor-sektor yang menarik yang bisa saya jalani nantinya. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, yaitu program studi yang ditempuh saat ini. Untuk program studi yang saya tempuh saat ini adalah program studi aquaculture atau budidaya perairan di kampus Surabaya. Selanjutnya itu mata kuliah yang menjadi tantangan selama kuliah. Untuk saya pribadi ada dua. Yang pertama itu statistika, karena bagi saya agak sulit untuk memahami statistika sendiri dari SMA, tapi setelah mengambil mata kuliah tersebut, saya juga jadi lebih paham dan mengerti hubungan-hubungannya dengan jurusan saya. Gitu. Dan yang kedua itu ada hukum kebijakan dan kebijakan kelautan, yang untuk hukum sendiri saya tidak pernah tertarik sebenarnya untuk belajar ini, karena dari dulu saya sangat suka dengan IPA dan tidak tertarik dengan hukum atau bisnis dan sebagainya. Tetapi setelah belajar dan mengambil mata kuliah ini, saya juga jadi sadar kalau ada banyak hubungannya dengan jurusan yang saya ambil, dan juga jika nantinya saya lebih tertarik di bidang ini, saya bisa fokus ke sana. Gitu. Selanjutnya, pengalaman menyenangkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Yang pertama, mungkin bisa ketemu dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan kota yang berbeda-beda. Selain itu, banyak kegiatan kepanitiaan juga yang bisa teman-teman ikuti. Seperti tahun 2020 kemarin, saya pernah menjadi panitia PKKMB atau orientasi mahasiswa. Dan saya juga pernah magang singkat selama 1 bulan di Batu, Malang, di Balai Benih Ikan dan di tempat budidaya ikan koi. Selanjutnya, bisa ceritakan pengalaman selama mengikuti kuliah offline di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Karena pandemi, saya hanya berkuliah offline sebenarnya di awal tahun. Jadi untuk saya pribadi yang paling berkesan mungkin saat praktikum, karena dulu waktu SMA walaupun jurusan IPA tapi praktikumnya jarang gitu atau cuma sedikit. Tetapi waktu kuliah tuh bisa setiap minggu praktikum, jadi bisa langsung praktik dan mengimplementasikan materi yang sudah diajarkan di kelas atau teorinya.
Lalu sebelum COVID juga ada praktikum lapang yang dilakukan di luar kampus. Selain itu juga banyak kesempatan untuk teman-teman melakukan penelitian nantinya sesuai minat masing-masing seperti pada lingkungan atau pada kesehatan IKA. Selanjutnya ada keunggulan kurikulum di FPK UNER. Menurut saya, keunggulan kurikulumnya itu adalah kita langsung belajar mengenai dasar-dasar program studi. Seperti pada awal semester, itu biasanya kita ada mungkin matematika dasar, biologi dasar, fisika dasar, tapi kita langsung belajar mengenai kayak dasar-dasar aquakultur atau iktiologi, itu mempelajari tentang ikan atau fisiologi hewan air, seperti itu. Selain itu kita juga bisa memilih mata kuliah pilihan sesuai minat masing-masing. Misalnya ada koralogi yang mempelajari tentang koral dan kawan-kawannya, itu ada metode penangkapan ikan, sampai ada penulisan dan presentasi ilmiah dalam bahasa Inggris. Oh ya, untuk teman-teman kurikulum dan silabusnya bisa kalian lihat di website FPK juga untuk yang penasaran. Selain itu ada organisasi atau UKM yang saya ikuti saat ini. Terakhir saya aktif di BEM, di Departemen Adkesma atau Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, yang tugasnya untuk menanggapi keluhan atau menyampaikan tanggapan dari mahasiswa, termasuk mengenai pengajuan keringanan UKT atau uang pendidikan yang bisa teman-teman lakukan nanti saat semester 2. Selain itu, saya juga aktif di UKM kerohanian di tingkat universitas. Ini juga bukan organisasi atau UKM, tapi saya juga ada internship atau magang di kantor internasional UNER atau di AGE UNER, Erlangga Global Engagement, yang tugasnya adalah berkomunikasi kepada partner-partner universitas di luar negeri. Nah, yang terakhir menceritakan tentang pengalaman yang dapat yang didapat setelah mengikuti student exchange dan belajar apa saja di sana. Nah, seperti yang tadi Kak Juan bilang, saya ada kesempatan untuk berangkat ke Korea, tepatnya di Catholic University of Korea, selama kurang lebih 6 bulan. Nah, pengalaman yang saya dapat dari mengikuti student exchange itu, menurut saya yang paling banyak itu adalah pengalaman sosialisasinya, karena kemarin itu berangkatnya sendiri dari Universitas Erlangga, dan ternyata di sana juga tidak ada mahasiswa Indonesianya. Jadi, dan juga saya bukan tipe orang yang memulai pembicaraan, jadi harus menantang diri sendiri untuk membuat teman sebanyak-banyaknya. Dan karena itu juga, saya juga jadi paham mengenai kultur dan budaya dari teman-teman yang asalnya dari berbagai macam negara. Dan dengan itu juga, saya juga bisa mengasah bahasa Inggris saya menjadi lebih lancar dan lebih percaya diri saat menggunakannya. Gitu. Selanjutnya adalah time management. Karena saat exchange lalu, saya juga tetap mengikuti perkuliahan di UNER karena masih daring. Beruntungnya saya ada kelas khusus MPKM atau program Kampus Merdeka, di mana beberapa teman-teman melaksanakan magang di luar kampus selama 1 semester. Dan kelasnya dimulai saat sore hari, jadi masih bisa tetap mengikuti kelas. Lalu yang saya pelajari di sana ada environmental economics, yaitu belajar mengenai cara untuk memaksimalkan produksi ekonomi dari lingkungan tanpa mengeksploitasi, dan dengan kalkulasi untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem sendiri. Selanjutnya juga saya belajar molecular biotechnology, yaitu adalah bioteknologi yang fokusnya pada tingkat molekuler seperti pada bakteri, virus, dan lain-lain. Selanjutnya saya juga mengambil karena negara yang saya tuju merupakan Korea, dan saya belum paham betul mengenai kultur dan sejarahnya, jadi saya juga mengambil Korean History and its Culture yang menceritakan tentang sejarahnya dari awal terbentuk sampai kemerdekaannya. Selanjutnya saya juga mengambil kelas bahasa Korea yang diajarkan secara intensif selama 3 bulan. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke Kak Juan. Baik, terima kasih atas paparannya dari Mbak Kanya tersendiri. Ya, selanjutnya nih
teman-teman semua pada nggak sabar ingin bertanya dari 3 pemateri kita yang sangat keren. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya akan mendapatkan door prize dari panitia. Wah, ini langsung aja dari Farul Rozi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi dari SMA Islamiyah Bawean. Dari penjelasan yang tadi, yang pertama saya ingin bertanya tentang pemasaran. Dalam pemasaran hasil perikanan, bagaimana ciri-ciri dari produk perikanan yang perlu diperhatikan dalam pemasaran hasil perikanan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Farul Rozi. Dan pertanyaan ini diajukan untuk siapa? Untuk Ibu Woro? Dan ada lagi pertanyaan yang ini, yang satu lagi. Untuk yang daftar Golden Ticket, untuk yang ikut SNPTN yang sertifikatnya ketua OSIS, itu apakah ada kemungkinan untuk diterima gitu? Terima kasih. Baik. Mohon izin mengulangi, dari para pembicara dan pemateri yang menjawab, dipersilakan untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam hal pemasaran, hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pemasaran di bidang perikanan? Lalu yang kedua, masalah kita bahas tentang Golden Ticket. Apabila jadi ketua OSIS, apakah bisa masuk di dalam Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga melalui Golden Ticket itu? Mungkin bisa dijawab Prof. Amin ataupun Ibu Woro dan pemateri lainnya. Saya coba menjawab ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama Bu Woro atau Mas Rizky tadi. Ya, jadi terkait dengan pemasaran hasil perikanan. Ya, ciri-ciri pemasaran hasil perikanan. Selama ini kita bisa melihat buyer dalam menerima produk-produk perikanan itu punya spesifikasi tersendiri. Ya, kalau untuk lokal, regional, nasional ataupun internasional punya prerequisite, jadi punya persyaratan. Jadi kalau misalnya di luar negeri tidak boleh ada kandungan antibiotik dan sebagainya, termasuk juga tidak ada kandungan logam berat dan sebagainya. Jadi ini yang mungkin nanti harus diperjelas dulu. Pemasaran produk perikanan yang mana yang Anda tanyakan tadi? Yang jelas produk daripada perikanan selama ini, khususnya dalam pandemi ini, malah semakin meningkat. Jadi ini sebagai perhatian bagi kita semua, dalam kondisi pandemi, di mana globalisasi mengalami penurunan, terkait dengan perdagangan globalisasi mengalami penurunan, tapi produk perikanan Indonesia itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Saya yakin ke depan, produk perikanan, hasil perikanan kita, perikanan kelautan ini akan menjadi backbone kontribusi devisa negara ke depan. Kemudian yang kedua, terkait dengan Golden Ticket. Ya, jadi seperti disampaikan oleh Bapak Rektor, Golden Ticket itu ada beberapa syarat. Pertama, secara akademis apabila seseorang itu memperoleh prestasi di bidang olimpiade, misalnya internasional, kemudian juga hafiz Al-Quran 30 juz, atau mungkin sebagai ketua OSIS. Kalau seandainya Mas Fahrul Rozi tadi menyatakan sebagai ketua OSIS, mohon bukti bahwa Anda menjadi ketua OSIS ini bisa disampaikan pada panitia. Ini AI ini terakhir besok. Ya, AI ini terakhir besok. Jadi kalau seandainya bisa disampaikan akan lebih bagus. Ya, dan juga Anda harus sampaikan bahwa Anda itu mendaftar sebagai mahasiswa, calon mahasiswa perikanan kelautan pilihan pertama di SNPTN-nya. Gitu. Terima kasih. Mungkin yang lain. Izin. Ya, Bu, sebentar. Silakan Pak Rozi. Tapi untuk yang daftar ketua OSIS itu sudah daftar yang di AEE? Sudah? Iya.
Mohon maaf, yang untuk yang panitia ini dikirim kemana gitu maksudnya? Di AE sudah disampaikan ke AE? Sudah. Oh ya, tinggal tunggu saja. Nanti bisa diproses ya. Siap-siap. Terima kasih. Ya. Ya, saya sedikit menambahkan tentang pemasaran produk perikanan ya, Mas Fahru Rozi ya. Jadi apa kiat-kiat tentu saja seperti persyaratan itu menjadi mutlak ya, karena produk perikanan misalnya kita mau memasarkan itu mesti misalnya secara lokal ataupun untuk kita ekspor itu ke negara mana ya, itu pasti negara yang ingin mengimpor produk asal Indonesia ini juga memiliki beberapa persyaratan. Jadi itu perlu kita perhatikan agar produk kita bisa menembus pasar dunia. Kemudian juga kalau kita memasarkan produk itu juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengemas produk-produk perikanan itu menjadi suatu hal yang menarik. Kemudian juga kita tidak lepas juga dari berbicara tentang kualitas ya. Karena kalau misalnya kita membuat suatu produk kemudian tidak jelas kontennya, kemudian komposisinya, orang bagaimana akan percaya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah branding ya atau promosi. Ini juga menjadi sangat penting dalam kita melakukan pemasaran di produk-produk perikanan. Juga diversifikasi produk itu menjadi sangat penting juga. Misalnya kita bisa menciptakan produk-produk baru yang belum ada, ini pasti akan menjadi leading ya dibandingkan produk-produk yang sudah ada, tetapi kita memiliki keunikan sendiri. Ya, kalau untuk golden ticket sudah dijawab oleh Prof. Amin ya, Pak Fahru Rozi ya, karena itu wewenang ya, Bu. itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan apakah boleh, moderator? Kenapa? Izin menambahkan untuk pertanyaan Pak Fahru Rozi. Oh, iya, boleh. Baik, saya ingin menambahkan terkait pemasaran hasil perikanan Pak Fahru Rozi ya. Iya. Ini kita berbicara saja di teknis di lapangannya. Untuk pemasaran hasil perikanan yang pertama itu harus lolos quality control check, Pak. Jadi ketika sebelum keluar dari unit produksi itu harus lolos secara quality control. Dan yang kedua harus lolos secara pengujian balai karantina, Pak. Apapun produknya. Karena sebelum dapat sertifikat pelepasan itu belum bisa dikirim. Lalu yang ketiga, ketika diterima di luar lagi, misalkan harus lolos secara penerimaan di balai karantinanya luar negeri, Pak. Nah, kita sebagai praktisi perikanan, kita harus fokus dulu ke yang pertama, yaitu quality check, dan yang kedua adalah di balai karantinanya, Pak. Seperti itu. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Mungkin itu, Pak Fahru Rozi. Terima kasih. Iya, Kak. Terima kasih atas ilmunya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sekian. Karena dengan terbatasnya waktu dan mohon maaf juga atas Berliana Nugraha tidak bisa bertanya. Coba Berliana sebentar aja, Mas. Berliana, tolong. Kasihan dari tadi. Oh, baik. Ya, kasih waktu sebentar aja. Ya. Baik. Silakan Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Amin Alamsyah dan Ibu Wara Astuti. Di sini saya akan bertanya. Pada kali ini kan masa pandemi. Nah, apakah pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan di Fakultas Perikanan dan Kelautan? Dan yang kedua saya akan bertanya tentang soal SNMPTN, di mana nilai saya atau peringkat saya tidak terlalu tinggi. Sedangkan saya memiliki beberapa sertifikat yang dapat saya cantumkan untuk memilih prodi tersebut. Apakah ada kesempatan untuk diterima? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menjawab, Prof. Amin. Ya, silakan, Prof. Pertanyaan yang pertama, jadi untuk perkuliahan ya, Mbak Berliana, karena
sekarang ini kita masih suasana pandemi. Jadi untuk perkuliahan yang dimulai, kita ini sekarang masuk ke semester genap, ya. Tapi nanti kalau mahasiswa baru itu nanti masuknya di semester dasar di tahun ajaran 2022/2023. Mudah-mudahan di tahun 2022/2023 kita sudah bersahabat dengan Miss COVID-19 ya, karena mau tidak mau kita harus menerima kehadirannya. Tapi untuk sekarang ini di semester genap ini tadinya memang sesuai dengan surat edaran rektor ini kita akan diberlakukan kuliah luring ya, artinya kuliah tatap muka terbatas. Tapi karena ternyata sekarang Surabaya itu masuk lagi levelnya meningkat sehingga sekarang ini kita masih akan melaksanakan kuliah secara daring atau online ya. Kemudian nanti bagaimana pengemasan dalam pemberian kuliah. Jadi nanti cara pemberian kuliah kita akan menggunakan Cyber Campus. Jadi kita menggunakan suatu platform e-learning yang dikembangkan oleh DSI UNAIR. Kemudian untuk praktikumnya karena masih ada sebagian yang masih daring, jadi beberapa mata kuliah ini juga sudah menyiapkan penyampaian praktikum ya yang nanti bisa dipahami oleh mahasiswa dalam bentuk video, kemudian praktek-praktek lainnya yang kita bisa lakukan secara daring. Begitu Berliana. Untuk yang nomor 2, monggo Prof. Amin dijawab. Masih mute Prof. Amin suaranya. Oh iya, untuk Berliana dari SMA mana? Berliana dari SMA mana? Dari SMA 19 Surabaya. 19 Surabaya, sama dengan tadi ya, sama Maulidur Rahman tadi ya. Dimasukkan aja sertifikatnya, nanti dari pihak panitia seleksi akan mengkonversi ya prestasi Anda apa saja ya. Pokoknya prestasi apa saja masukkan saja. Mudah-mudahan nanti bisa diterima. Gitu aja, saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Woro dan Prof. Amin. Dan mohon maaf sebelumnya Prof. Amin dan teman-teman semuanya, karena waktu yang sangat terbatas disediakan oleh panitia pusat, maka kami harus menutup agenda hari ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami membuka help desk kami selama AE yang tertera di website AEE. Ya, saya selaku MC pada hari ini, Juan, mewakili seluruh panitia dalam acara Info Session bersama Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya dengan tema Reaching to the Top Through Professional Fisheries. Terima kasih atas segala perhatiannya, maaf atas segala kesalahan kata dan tutur kami. Dan ini dia acaranya kami sudah selesaikan, dan sebelum kita selesai acara ini, marilah kita foto dulu. Dimohon untuk teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Untuk panitia yang bertugas bisa langsung mengkode dengan menghitung mundur 1, 2, 3. Oke, untuk teman-teman sudah siap semua? Sudah Mas Ardi. Oke, kalau begitu. Untuk slide 1, saya rekomendasi ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya, inilah pengunjung acara kita. Sampai jumpa teman-teman semuanya, dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Teman-teman sudah bisa menghadiri. Semoga ilmu yang disampaikan oleh seluruh materi yang keren-keren pada hari ini bisa disampaikan, dan semangat. Semoga teman-teman bisa masuk di Fakultas Perikanan Kelautan di Surabaya. Sekian, kami akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator Mas Juan, Bu Woro, Mas Terima kasih Rizky. banyak. Makanya ya, Selamat kepada Muhammad Muhammad Amin. sama dan juga rekan-rekan